Bismillahirrahmanirrahim. Disiarkan dari Taman Pengetahuan dan Kebajikan Al-Istiqomah, Jalan Syarifuddin nomor 1, Balikpapan Selatan. 103,7 Voice FM number one Islamic The Business Radio. Seperti biasa di Kismis kita menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa ya. Bagaimana mereka sebelumnya belum mengenal Islam, kemudian mereka memeluk agama yang hakiki, agama Islam. Dan tentunya banyak perjuangan, banyak kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, sahabat Voice. Alhamdulillah pada sore kali ini kita sudah kehadiran satu narasumber yang insya Allah nanti akan membagikan pengalaman spiritualnya kepada kita. Beliau adalah Mas Igede Miranda Mahardika. Biasa dipanggil Mas Dika ya, dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dika, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kali nih ke Radio Voice? Baru pertama? Baru pertama ya? Tadi sempat muter-muter atau langsung on the spot ketemu lokasinya nih? Janjian dulu sih. Oh, janjian. Baru langsung kesini. Baru langsung kesini ya? Tidak ada kendala lah ya kesininya ya? Alhamdulillah ini bisa ketemu dengan Mas Dika dan siap ya berbagi pengalaman ini dengan sahabat Voice semua. Sebelum kita masuk lebih jauh terkait bagaimana nanti pengalaman Mas Dika bisa menemukan cahaya Islam, satu pertanyaan awal, gimana rasanya setelah jadi mu'alaf, Mas? Alhamdulillah. Nggak henti-hentinya sih bersyukur sih. Karena kalau kita tidak bersyukur, tentunya nggak tahu lah jadi apa nanti ke depan gitu. Sampai sekarang ya, alhamdulillah sih, alhamdulillah yang tidak terkira ya. Nggak tahu sampai saat ini pun hampir mau 2 tahun saya mu'alaf pun sampai ya Allah terima kasih gitu ya. Cuman bisa ya nggak tahu lah. Kalaupun mengingat masa perjuangan dulu ya ibaratnya kalaupun lagi iman lagi jatuh, kalau lagi lesu ya ya cuman bisa diingat proses dulu seperti ini gitu loh. Jadi sampai kata ya Allah ternyata kalau indah banget gitu. Hidayahmu yang kau berikan kepada hambamu ini yang ibaratnya sampai saat ini pun masih fakir akan ilmu agama itu sendiri. Jelas langsung merasakan nikmat yang Masya Allah ya. Masya Allah. Penuh syukur begitu ya. Baik, Sobat Voice, pastinya juga nanti Anda akan penasaran sebenarnya kisah lengkapnya sampai Mas Igede Miranda Mahardika ini menemukan cahaya Islam seperti apa. Tetap di 103,7 Voice FM number one Islamic Edu Business Radio. Kismis akan menjumpai Anda setelah yang berikut ini. Baik, Mas Dika Mahardika, mengenal Islam pertama kali dari mana nih kalau boleh berbagi? Latar belakang saya 26 tahun kemarin itu adalah Hindu ya. Hindu dan ya memang mayoritas lingkungan saya memang Islam. Ya dari situ tepatnya ya sekitar 1,5 tahun saya berusaha untuk mencari tentang Islam itu seperti apa gitu. Karena yang tampak saya lihat itu negatif dalam arti jihad apa segala macam, kekerasan dalam tapi kalau kita tidak mengetahui lebih dalam, kita nggak tahu pernya aja lah gitu loh. Dan selama 1,5 tahun itu bisa dibilang fenomena yang menurut saya yang bisa bilang aneh. Dan ya alhamdulillah. Kenapa bilang aneh? Karena selama 1,5 tahun itu saya mengalami namanya tiap bangun jam 3 pagi, jam 5 pagi, padahal dengan rutinitas pekerjaan saya yang apa ya, bisa dibilang saya tidak ada pernah kenal waktu untuk istirahat. Karena memang bekerja lah, aktivitas terus full terus. Tapi kenapa kok di waktu sepertiga malam saya bangun jam 3? Tapi ya saya pikir cuman terbangun biasa, cuman kok ini terus selama berulang itu. Dan ketika ada teman saya yang baru pulang umroh, itu ngubungi saya, ada waktu, ya gimana, aku baru pulang umroh nih, ayo ke rumah main. Oke, saya ke rumah teman saya. Kebetulan saya senang dengerin, kalau tiap pagi tuh memang senang dengerin kajian-kajian Islami, kasana apa segala macam. Cuman saya bilang, menurut saya sih
agama itu saat itu saat 1,5 tahun pencarian tuh agama itu sama, cuman tinggal caranya aja yang berbeda menuju bukan sama sih, maksudnya tujuannya sama, tapi sama. tinggal cara kitanya aja, ada yang jalannya ke kiri, ada yang jalan ke kanan. Pemikiran itu hilang ketika memang waktu pas saya mendengarkan suatu tausiah atau kajian di tempat teman saya, bagaimana cara yang kita menjemput hidayah, bukan kita yang mendapatkan hidayah. Di situ langsung, waduh, ini apakah jawabannya selama 1,5 tahun ini? Tapi ya sudahlah. Setelah itu ya udah, teman sambil bercanda, ayolah dengan ikut kajian, nanti kalaupun ada ikut ya, iya siapa tahu kamu dapat hidayah. Ya insya Allah. Ya saat itu cuman kata-kata, ya insya Allah, alhamdulillah. Ya menurut saya kata-kata yang biasa gitu loh, biasa dipakai meskipun non muslim ya. Non-muslim, tapi ini setelah 1,5 tahun itu ini ada yang salah, ada yang salah, benar-benar harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Ya udah, saya coba berusaha untuk menggali lebih dalam. Waktu itu nggak sengaja buka YouTube, padahal saat itu list YouTube saya paling ya lagu-lagu yang biasa lah. Tapi nggak tahu kenapa di itu langsung kelihatan di berandanya itu langsung ada siaran Khalid Basalamah. Di situ Ustadz Khalid Basalamah, di situ dia sempat ya bagaimana kita cara menjemput hidayah. Ini bukan, menurut saya bukan kebetulan. Ayo. Ya sudah, akhirnya sempat berapa bulan itu saya sempat lupa karena ada kegiatan keagamaan saat itu. Saya juga aktif di kepemudaan saat itu di agama sebelumnya. Di agama sebelumnya. Ya udah, sekitar akhir tahun 2016. Walau alam yang jadi petunjuk saya bukan petunjuk dalam arti benar-benar ini ya. Mimpi. Saya anggap mimpi itu cuma bunga tidur, hanya kiasan belaka. Tapi ternyata kok mimpi ini terus berlanjut, berturut-turut gitu loh. Mimpi yang pertama saya bertemu dengan seorang sosok pria tua yang udah sepuh. Nah saat itu saya sedang istirahat di Masjid At-Taqwa. Itu yang buat saya ini ditanya mau kemana. Nah dalam mimpi saya mau melanjutkan perjalanan Pak, soalnya di mimpi saya itu saat itu umat muslim sedang menjalankan sholat asar. Langsung ditanya, tujuan hidup kamu di dunia ini apa gitu loh. Di dialog mimpi itu ya. Di dialog mimpi. Ya tujuan hidup saya di dunia mencari restu dan ridho dari orang tua. Dan tentunya nanti kalaupun memang amalan saya atau bekal saya sudah cukup, ya pastinya semua orang pasti minta yang terbaik di alam sana. Nggak tahu kenapa ketika saat itu langsung ayo sholat. Ya udah, dalam mimpi itu saya sholat tapi diajak cuman wudu aja gitu loh. Dan di situ saya terbangun tepat pukul jam 3 pagi. Waktu saat sepertiga malam lah. Orang-orang ya tahajud. Berlanjut lagi mimpi kedua dengan orang yang sama. Saya berada di sebuah semacam kalau bisa di hutan belantara lah saya bilang. Saya mencari-cari jalan keluar kok. Ini kenapa? Ada apa ini? Kok kayaknya tersesat, ada jiwa yang tersesat, ada yang hati yang tersesat dan nggak bisa seperti ini. Ayo kamu harus bisa berubah. Itu di mimpi kedua ya. Mimpi kedua dengan orang yang sama yang ditemuin. Dan baik, mungkin biar sahabat Faiz penasaran. Iya dong. Jadi bagi Anda pasti sangat penasaran bagaimana kisah mimpi keduanya dari Mas Dika, kemudian perjalanan panjang beliau menemukan sebuah cahaya Islam. Tetap di 103,7 Voice FM, number one Islamic Radio Business Radio Kismis. Kisah mualaf inspiratif akan kembali setelah yang berikut ini. Baik Mas Dika, kita lanjutkan mengenai tadi kisah yang sempat terjeda ya. Ada mimpi dan mimpi itu sama ya.
Bisa dilanjutkan Mas Mimi yang kedua tadi. Seperti saya bilang awal tadi, dengan orang yang sama dan dari jalan keluar ini mau kemana. Di mimpi saya bilang, ya Tuhan, kalaupun memang pertemuan ya dengan jalan yang baik, dalam arti kalaupun memang agamamu yang sekarang saya jalani yang baik, tolong tunjukkan. Tapi kalaupun menurut kuasamu, ialah keyakinan saya dulu itu yang terbaik buat saya, kembalikan saya seperti sedia kala. Selang berapa waktu, nggak lama, orang tadi datang mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagi saya mengucap salam walaupun non muslim ya bagi saya baik, sangat baik, walaupun saat yang saya pelajari tidak ada anjurannya. Karena memang itu. Di lingkungannya juga muslim banyak ya. Jadi tidak asing dengan kalimat itu. Salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedang apa nak? Saya cari jalan keluar Pak. Tolong dibantu saya, tolong dibimbing saya. Ya sudah. Bismillah ya. Bismillah, langkahkan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim, langkah kaki kanan. 1, 2, 3. Cahaya putih keluar dan ya saya ketemu dengan keramaian lagi. Di situ langsung, ya Tuhan, ya Allah, kalau memang ini jalanmu, agamamu yang terbaik buat saya dan ke depan saya. Kebangun lagi jam 3 malam, dan saat itu langsung, ini nggak bisa didiemin, dalam arti nggak bisa begini-begini, nggak bisa stuck gini aja. Kalau saya begini-begini aja, nggak tahu kedepannya seperti apa gitu. Makanya langsung Bismillah lah. Akhirnya saya cerita diam-diam saya sama teman saya, ini gimana kondisinya seperti ini. Oh itu kamu dapat hidayah deh, gini-gini apa segala macam. Waktu itu sempat ngobrol dengan siapa? Ada teman saya kerja, kebetulan yang mengantarkan, bukan peran penting banget atasan saya sih sebenarnya, karena kan saya kerjanya di salah satu perusahaan migas dan itu atasan saya. Ya sudah, kalaupun itu kamu yakinin, ya monggo silakan, istiqomah, hijrah. Ya sudah, akhirnya nah saat itu pun, nah malam Jumat saya ingat itu ada undangan lagi dari teman saya. Ini ada kajian nih, mau ikut nggak di kilo 5? Ayo udah ikut. Ya udah, kajian ikut. Saat itu mungkin bicara tentang fikih agama, saya lupa. Ya sudah, Bismillah. Saat itu Bismillah, ya Allah, kalaupun memang saat itu sudah ngomong. Sudah biasa ngomong Bismillah gitu Bismillah. Ya. Saat itu saya yakinin kan, ya Allah, kalaupun memang ini jalanmu yang terbaik buat saya, buat hamba, tolong pertemukan saya dengan agamamu yang menurut ya umat Islam, menurut umat Muslim, Islam itu yang terbaik, dan memang itu agama langsung dari Allah. Ya sudah, mimpi lagi. Mimpi yang ketiga yang benar-benar, ya Allah, sampai bangun pun saya nangis dan nggak tahu mau berkata apapun. Begitu mana? Mimpi yang ketiga dengan orang yang sama. Di mimpi itu kok ini hal yang saya biasa lihat, maksudnya di TV ya, tayangan TV. Kok ini laki-laki semua? Ternyata di situ pada saat pakai kain ihram, kain putih itu ya? Kain putih untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan yang sangat saya bukan habis pikir sih, nggak bisa berucap saat itu di mimpi saya. Begitu saya ngeliat ke atas, ternyata di depan saya itu Masjidil Haram. Masya Allah. Langsung di situ, Masya Allah. Ya Allah, kalaupun ini, saya kembali lagi yakinin ini yang terbaik, agamamu yang terbaik, yang benar dari keyakinan saya sebelumnya. Dengan orang yang sama ketemu lagi. Ayo nak, digandeng tangan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Jadi saat itu waktu pas di mimpi ketiga itu saya kayaknya udah akrab banget sama orang tua tersebut. Ya udah, saat itu ya udah kita ngejalanin. Waktu itu sholat Isya berjamaah di Masjidil Haram. Terbangun lagi dan
terbangun lagi jam 3 subuh, nggak ada angin, nggak ada hujan apa segala macam. Saya nangis. Saya nangis di situ, istighfar 3 kali, nggak tahu, langsung berucap gitu aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Langsung nangis, nangis-nangisnya kayak orang, ya gimana sih dapetin yang terbaik, sesuatu dari yang sesuatu mungkin yang terbaik, mendang begitu ya. yang selama saat itu 26-27 tahun hidup saya nggak bisa dapetin hal itu, dan itu tidak bisa tergantikan oleh apapun gitu. Dan yang lebih ini lagi, terdengar suara di kuping sebelah kanan saya, takbir 3 kali. Saya kayak suasana lebaran gitu nah. Ya udahlah, ini jalannya sudah. Saya jalan, saya inilah. Tidak berpikir panjang waktu itu ya. Gak berpikir panjang. Singkat cerita, mimpi yang terakhir, yang keempat, Masya Allah, saya menjalankan ibadah puasa dan waktu itu tadarusan di musola dekat rumah saya. Dan alhamdulillah itu terjadi waktu di tahun kedua saya mencari itu ya? Bukan, tahun kedua saya menjalankan ibadah puasa. Mendengarkan orang tadarus di musola gitu loh. Ya saya berpikir, ya udahlah, ya udah jalan Allah, udah kuasa Allah, mau yang udah ini memang udah yang benar dan baik, ya udah saya jalanin. Ya udah, akhirnya singkat cerita di 2018 saya izin, tapi sebelumnya saya udah ngomong sebelumnya sama latar belakang saya 6 bersaudara dari keluarga yang ya bapak saya Hindu, ibu saya Jawa, Blitar dulu ibu saya Muslim, memang Muslim dari lahir, tapi karena memang menikah dengan bapak saya, ya sudah saat pindah itu agama, kan pindah agama karena mengikuti ya buat anak lah saat itu buat ibu. Tapi ya dari 6 bersaudara saya yang berhijrah saat ini. Ya udah, saat itu 2018 mengikuti nyepi. Kalau di kan, kalau di sini ya ibaratnya Idul Fitri lah, Lebaran. Saat itu bapak saya mau ke seberang karena beliau punya usaha di sana. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sebagai anak yang sekiranya selama 26 tahun ini mempunyai salah. Kamu mau kemana? Mau kerja? Mau pindah lokasi? Tidak. Saya mau pindah agama. Waktu itu pamit ke bapak ya? Pamit pertama ke kali. bapak. Ibu udah tahu, cuman ya monggo diserahkan ke saya seutuhnya. Karena saat itu ibu bilang, kamu sudah dewasa, udah akhir balik, sudah bisa menentukan mana baik dan buruknya. Ya walaupun ada perasaan sedih, ibu berpikir nanti akan jauh dari saya karena saya anak terakhir dan saya yang paling dekat sama ibu gitu loh. Jadi waktu orang keluarga, orang pertama ibu yang diceritain ya terkait pergolakan Mas Dika waktu itu. Baik, kemudian cerita ke bapak dan kisahnya seperti apa? Nanti kita lanjut lagi setelah ini. Jadi bagi Anda ya Sobat Voice yang sangat penasaran bagaimana kisahnya Mas Dika menyampaikan pamitan dalam tanda kutip ke beliau, tetap di 103,7 Voice FM number one Islam. Baik, kita lanjutkan mengenai cerita yang tadi sempat terjeda ya. Mas Dika waktu itu pamit ke bapak, kemudian respon beliau bagaimana Mas? Saat itu 2018 bulan April saya yang jelas Mei dulu perayaan Nyepi kan. Nah nanti bulan depan ini Nyepi nih. Bulan Nyepi itu keluarga masih Nyepi ya? Keluarga masih Nyepi, tetap toleransi ya, gitu ya? Toleransi agama. Nah dalam arti saya pamit, saya minta maaf sebesar-besarnya kalau selama hidup saya punya salah sebagai anak, banyak merepotkan apa segala macam. Dipikirnya mau pergi jauh atau kemana? Pindah tugas. Saya bilang ya udah, dengan ini saya mau pindah agama, mau ngikutin jalur nenek moyang ibu dulu, agamanya ibu dulu gitu.
saat itu apa ya, diam ada sekitar 1 menit 2 menit, bapak saya diam Tanpa respon. tanpa respon apapun. Dan saat itu juga apa ya, saya melihat beliau langsung meneteskan air mata. Kayaknya apa ya, kayaknya beliau masih nggak tahu, mungkin ya? belum sampai sekarang pun masih belum bisa apa ya, masih belum bisa ini untuk melepas anaknya, menerima keadaan anaknya. Apalagi saya anak yang terakhir dan paling dekat sama orang tua kan. Ya saat itu langsung bapak bilang, kamu sudah besar, kamu sudah bisa menentukan baik buruknya. Kalau bapak mengizinkan, berarti bapak menjerumuskan kamu. Itu menurut beliau. Karena menurut kacamata beliau, agama beliau kan. Tapi kalaupun memang itu ya monggo silakan. Ya sudah, saat itu saya ingat kalau nggak salah saya mau berangkat kerja, karena biar nggak terlalu banyak pertanyaan apa segala macam gitu loh, saya hindari. Ya sudah, kesempatan nanti gimana. Ya sudah, akhirnya itu sorry itu bulan Maret bukan April. Maret itu ya udah langsung ini pulang. Yang saya pamit, saya cium tangan, mau Pak mohon izin jika mau berangkat kerja, doain yang terbaik buat anakmu yang selalu nakal ya gitu. Beliau sambil ketawa-tawa, walaupun sudah hatinya kayaknya terkikis atau gimana, saya masih belum tahu. Ya udah langsung tiba-tiba saya dipeluk. Apa ya, selama hidup saya, mungkin waktu kecil sih masih sering dipeluk. Ketika saya dewasa pun jarang mungkin ya. Jarang gitu loh, karena memang kegiatan saya, kalaupun memang ada bapak di rumah, paling enggak saya lebih awal cepat pulangnya. Karena momen ketemu sama bapak saya itu sangat-sangat saya dambakan gitu loh. Dalam arti beliau kan punya usaha di Penajam gitu. Jadi sering memang keluar kota ya. Di seberang. PPU. Jadi kadang kalaupun pulang ke rumah itu pada saat perayaan, kami kan punya tanggalan Bali itu. Perayaan apa? Oh, ini sembahyang sama, ibadah sama. Momen-momen tersebut yang kadang buat saya kangen gitu. Dalam arti apa ya? Mengoptimalkan waktu kumpul dengan bapak begitu ya. Sampai berkaca-kaca. Masya Allah. Karena memang quality time untuk keluarga ya. Karena momen yang saya ingat itu apa namanya? Ketika nonton bareng bola gitu loh. Subuh-subuh saya dibangunin. Ayo bangun temenin bapak. Ya udah, tidur bareng. Waktu itu masih sampai saya sekitar umur 25 tahun itu. Saya tidur di sampingnya beliau gitu. Ya udah, akhirnya saya berhijrah. Bulan depannya Aprilnya. Sebelumnya kan memang kalau kita kan harus kitan dulu ya. Iya. Itu skip aja. Iya. Itu ada saat itu pun dengar kabar saya berhijrah, itu ada pergejolakan di keluarga. Di keluarga ya. Bali, di rumah, di kampung saya, terus di kakak saya pas saya pindah agama karena pengen menikah. Padahal sama sekali tidak ada pikiran untuk ke sana, karena memang benar-benar pure untuk Islam itu sendiri karena Allah. Kan ada perjalanan pergolakan tadi ya. Karena memang yang saya pernah tahu, kalaupun saya salah tolong dibenarkan. Kalau kamu bekerja atau berbuat di jalan Allah, di jalan kebaikan, maka nantinya apapun itu perjalanan kamu, hidup kamu kelak, maupun susah atau senang, akan dimudahkan oleh Allah. Ya itu saya ingat itu dengan kata-kata seperti itu gitu. Ya akhirnya tepatnya tanggal 24 April 2018 sebelumnya mas sudah tanya persyaratan apa sih, apa aja segala macam. Akhirnya saya di Attaqwa. Kenapa saya di Attaqwa? Karena mimpi saya pertama kan di Masjid Attaqwa kan. Ya sudah, saat itu masih iseng itu tepat hari Senin itu. Pamit sama kantor, Pak mau izin mau nanya-nanya tentang persyaratannya seperti apa. Saya ke sana 2:30. Saya ketemu sama pengurusnya. Kebetulan pengurusnya juga seorang mualaf dan didampingi sama, saya masih ingat,
sama Ustadz Ghazali, satu lagi sama Ustadz Ghazali itu imam besar di Masjid At-Taqwa. Sama kiai, kalau kiainya saya agak lupa. Saya bertanya sama salah satu pengurus di At-Taqwa, Pak, persyaratannya apa sih? Saya ceritakan masalah saya, pergaulan saya. Oh ya, berarti saya harus ngelengkapin ini. Beliau langsung berkata, kenapa tidak sekarang aja kamu bersyahadat? Nah, nanti aja deh Pak. Jangan nanti. Iya, kalau setelah pulang dari sini kau meninggal atau meninggal, kamu akan dosa. Dalam arti kamu bawa selama hidup kamu di agama. Tepatnya saya bersyahadat di situ jam 15 lewat 15, setelah saya bersyahadat langsung asar. Dan saat itu sholat pertama saya di Masjid At-Taqwa. Sholat asar ya? Sholat asar, dan Masya Allah. tata cara sholat wudhu itu saya sudah paham, sudah mempelajari sebelumnya. Cuman paling bacaan-bacaan yang masih belum saat itu masih belum bisa. Ya udah, saat itu ekspresinya Mas, ya udah, akhirnya saya udah ketemu sama keluarga saya, sudah ibu saya. Ya udah, kayak gini, memang pada akhirnya seperti ini. 3 bulan berikutnya bapak saya pulang. Yaitu di situ mulai terjadi yang namanya beliau nggak mau ngomong sama saya apa segala macem. Saya bilang sama bapak saya, mungkin secara perbedaan kita udah berbeda keyakinan. Tetapi insya Allah secara darah yang mengalir di tubuh saya ini tetap anak bapak. Dan insya Allah adab saya terhadap orang tua tidak akan pernah saya hilangkan, gitu. Tetap terjaga, insya Allah lah Pak. Ya udah, saat itu mungkin setahun saya bergejolak dengan keluarga saya. Bapak saya datang, saya sapa beliau apa segala macem. Beliau diam saja, diam 1000 kata tanpa gini apa segala macem. Makan, saya sediakan minuman apa segala macem, dibuang oleh beliau. Karena sampai kecewa berat. Kamu itu kamu itu anak terakhir, anak laki-laki. Dalam arti di kami, di rumah kami di Bali itu anak, mungkin semuanya anak laki-laki itu penerus keluarga gitu, generasi. Bahkan kakak saya yang di Bali pun, kamu tuh adikku yang terakhir loh, Mas nggak punya siapa-siapa lagi, maksudnya. Ya jangan kayak gitulah, maksudnya. Secara, ya saya bilang seperti itu. Secara keyakinan kita berbeda, tapi tetap saya ini masih adik-adiknya saudara-saudara saya. Udah setahun apa segala macam. Yang membuat saya sedih itu tahun pertama saya. Tahun pertama Muslim. Tahun pertama saya menjalankan ibadah puasa dan Lebaran. Sedih gitu. Aduh, gimana ini tanggapan dari keluarga apa segala macam. Sempat masih perasaan gimana gitu, tapi ya bismillah lah, selagi di jalan Allah ya udah jalan aja gitu. Ya alhamdulillahnya ibu yang memang notabene dulu Islam, sampai yang buat saya terharu itu beliau menyiapkan bukaan saya, sahurnya. Saya bilang buat apa gitu loh. Gampang aja kalau masalah bukaan apa sahur gitu, nggak usah. Alasan beliau kalau pas pada saat sahur kan sekalian masak gitu. Oh ya sudah. Lebaran saya sholat itu pertama kali, tahun pertama saya minta maaf sama ibu saya, diterima. Tapi begitu sama kakak-kakak saya, begitu saya mau saling minta maaf, kakak saya pergi. Masya Allah, cobaanmu ya Rob. Saya bilang kayak gitu, maksud, ya udahlah, kalaupun memang ini cobaan dari Allah, saya terima apa adanya gitu kan. Kita akan berjuang. Saat ini kita akan berjuang, tapi nikmatnya itu nanti kita rasakan, dapatkan nantinya. Tapi entah kapan gitu loh. Yes, positif aja. Tahun pertama setahun. Nah saat itu sudah masuk di 2019, saya setahun. Sebelumnya saya belum bergabung sama MCI, belum Mualaf Center Indonesia Regional Balikpapan, saya belum ya. Tahunnya sekitar 2018 bulan 10 itu
karena saat itu saya di tempat yang perusahaan lama saya 5 tahun bekerja, kontrak saya sudah habis, akhirnya saya berpindah ke tempat yang baru dan alhamdulillah salah satu karyawan di sana bilang, oh ada di Spingan Pratama ada mualaf center, ada komunitasnya mualaf ya. Coba ya akhirnya saya ketemu sama Mas Priyo, ya akhirnya ketemu cerita tentang ini, ya alhamdulillah udah berjalan mungkin saya dua tahunan lah saya. 2 tahun bergabung dengan MCI ya. MCI, alhamdulillah MCI yang membentuk karakter saya, mental saya yang lebih humanis, yang lebih lebih bisa dibilang yang ya emosi saya sangat tinggi, tapi setelah saya masuk di Mualaf Center di Islam itu sendiri, ternyata seperti ini toh Islam. Yang negatifnya dulu kekerasan yang saya lihat, jihad, bom itu sebetulnya bukan Islamnya yang jelek dalam arti oknumnya. Ya? Makanya ya itu tadi. Oke. Ya, jadi terkait perjalanannya memang lumayan panjang ya. Sampai kemudian menemukan komunitas yang membuat Mas Dika lebih bisa berislam secara maksimal begitu ya. Dan baik, tentunya nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Mas Dika tentang bagaimana perjalanan beliau menerima atau mendapatkan hidayah Islam ini, tetap di 103,7 Voice FM, number one Islamic Kedo Business Radio. Mas Dika, sebelum kita lanjutkan ke pengalaman spiritual Mas Dika tadi, kita ada pertanyaan nih yang perlu dijawab. Oke. Nah, ini pertanyaannya dari tidak bernama. Hamba Allah lah ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dika. Saya tertarik dengan Mualaf Center nih. Nah, kegiatannya apa saja di sana? Silakan Mas Dika, bisa diinfokan kegiatan Mualaf Center apa saja nih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini kegiatan yang biasa rutin kami lakukan itu di setiap minggunya di Jumat malam Bada Isya, kita biasa melakukan kajian dengan ustadz-ustadz yang memang mengisi materi yang tentang ilmu fikih agama, tentang tata cara sholat, sunah-sunahnya, tentang cerita-cerita Nabi, itu sih. Terus kadang juga ada dulunya saya tahsin belajar ngaji ya. Terus kami para mualaf center MCI regional Balikpapan diarahkan tahsin di Spingan Pratama di Arahma gitu. Jadi sampai sejauh ini alhamdulillah manfaatnya sangat-sangat baik buat saya, dan MCI merupakan ya banyak peran penting dalam hidup saya sampai saat ketika saya menikah pun mendapatkan pasangan hidup saya pun karena dari wadah MCI itu sendiri gitu. Masya Allah. Banyak hal yang jadi bisa kalaupun memang mau join bisa di Instagram kami di Mualaf Center Indonesia ya. Mualaf Center Indonesia itu. Jadi di situ teman-teman yang ingin tahu bisa melihat atau mengikuti langsung di media sosial di Instagram. Nanti ada info atau update apa yang terjadi di MCI akan diupdate di Instagram. Dan juga kadang kita sebagai tempat wadah para mualaf atau orang-orang yang kepengen mengetahui Islam itu seperti apa, dan bahkan kita sebagai perantara untuk menyahadatkan orang atau bersahadat, karena fenomena-fenomena orang yang non Muslim masuk Islam tuh udah hampir setahun ini sudah sangat banyak ya. Terakhir kalau nggak salah nanti bisa dibenarkan, itu ada seorang anak yang masih kecil sih saya dibilang, kelas 1 SMP dan sekarang dia sudah masuk pondok pesantren gitu. Karena keinginannya, karena juga sebetulnya kan bermualaf atau berpindah keyakinan kan harus
harus mempunyai KTP, tapi karena memang keinginannya anak tersebut, antusiasnya tersebut tentang Islam sangat-sangat besar, makanya kita bantu. Dan sebagai wadah juga bagi teman-teman atau terutama para mualaf sih yang tidak mengetahui Islam itu sendiri. Tempat belajar lah ya. Tempat belajar lah. Jadi Mualaf Center ini bisa dikatakan sebagai gudangnya untuk belajar ilmu agama ya. Khususnya teman-teman mualaf yang ingin belajar agama Islam secara mendalam ya. Dan tentunya juga di sana juga menjadi tempat untuk saling menguatkan ya. Di seperti keluarga seperti apa ya. Saya lanjut aja, saya jalan aja karena memang ya seperti saya bilang awal lagi, ya ini merupakan ujian buat kami para mualaf. Mungkin kisah saya cuman 1/2 aja sih, 1-2 bagian. Mungkin ada banyak kisah-kisah mualaf, teman-teman mualaf saya yang sampai mungkin ada yang diusir dari keluarga apa segala macam, tetapi di keluarga saya nggak sampai seperti itu, tapi masih bisa menerima. Ya sudah, kalaupun memang itu keputusan kamu, silakan. Itu ya, jadi memang dimaknai sebagai sebuah perjuangan. Perjuangan untuk mendapatkan diri memang tidak murah begitu ya. Tidak murah, dan itu bisa nantinya jadi pengingat diri lagi, perjuanganmu selama ini seperti ini loh. Ayo terus bangkit gitu. Kemudian ketika perjalanan itu kan Mas Dika juga melihat ya fenomena Islamofobia di sekitar Mas Dika. Waktu itu melihatnya bagaimana? Kalau Islamofobia di lingkungan saya, ya alhamdulillahnya di lingkungan saya memang mayoritas Islam. Jadi bahkan sangat mendukung dengan keputusan saya gitu. Tapi tetap memang dinasihati sama lingkungan saya, tetap adab dan akhlak kepada orang tua tetap harus dinomorsatukan gitu loh. Karena percuma kita beriman dan berilmu, tetapi akhlak dan adab itu yang kita tidak satukan gitu loh. Kalaupun akhlak dan adab itu sudah kita utamakan, tentunya ilmu akan mengikuti gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun saya bisa dibilang kalau umur bayi masih berjalan merangkak lah, dengan dilihat dari awal mualafnya. Karena bisa dibilang saya harus memperkaya diri tentang akhlak dan adab saya dulu sambil mempelajari ilmu Islam itu sendiri gitu loh. Ya alhamdulillahnya ya sampai saat ini pun tetap jalan. Alhamdulillah kajian tetap rutin jalan. Kalaupun ketika ada saudara baru atau saudari baru yang ingin masuk Islam, bersahadat, antusias saya sangat-sangat besar. Ayo gitu. Jadi semangat gitu loh. Malah kepengen berbagi cerita dengan teman-teman yang atau saudara-saudara yang baru menjadi mualaf. Mungkin bisa disampaikan satu orang yang menjadi kuat melewati hiruk pikuknya perjuangan Mas Dika siapa? Ibu sih. Ibu ya. Jelas sekali ibu ya. Masya Allah. Bagaimanapun beliau beda akidah pun menyika sahur ya. Sampai berkacang. Kalau ngingat kalau ngingat ibu itu nggak bisa ini ya. Nggak bisa nggak bisa berkata-kata lah gitu loh. Dan singkat cerita akhirnya saya menemukan pasangan saya saat ini pun saya melalui proses ta'aruf. Dan alhamdulillahnya sempat ibu saya menentang. Apa sih ta'aruf itu? Kenapa sih kok nggak dibawa ke rumah dulu, pacaran dulu? Itu maksudnya ya saya kasih penjelasan. Bu, di dalam Islam itu tidak ada namanya pacaran gitu loh. Karena prosesnya seperti ini. Maksudnya beliau itu baru pergi meninggalkan, maksudnya rumah yang selama ini yang 26 tahun rumah keyakinan. Tiba-tiba kamu pergi dengan berbeda keyakinan dan mempunyai istri gitu loh. Saya bilang insya Allah dengan izin dan restu ibu ya saya akan jalan gitu.
alhamdulillahnya lagi ya proses ta'aruf pun nggak berjalan begitu, maksudnya cukup simpel sih, maksudnya cuma 3 bulan berjalan selesai. Ya alhamdulillah 2019 kemarin saya baru menikah. Proses ta'aruf 3 bulan proses dan 3 bulan selesai lebaran. Dan itu di sebagai perantaranya kebetulan Mas Priyo sendiri gitu loh. Karena saat itu mungkin dilihatnya di Mualaf Center yang siap untuk jenjang ke pernikahan itu baru saya gitu loh. Bukan berarti yang lain-lain teman-teman tidak, tapi mungkin bingung ya teman-teman, ta'aruf itu apa sih? Apalagi harus CV, buat CV ta'aruf harus nunggu apa segala macam, harus nunggu istiqoroh, jawaban biodatanya, harus, biodatanya harus istiqoroh dulu, nggak boleh oh iya gini melalui mediasi apa segala macam. Alhamdulillah ya dengan kemudahan Allah. Dan alhamdulillahnya yang awalnya di akad bapak saya tidak datang, itu di resepsi saya datang. Bahkan beliau, saya bilang kalau bapak capek ya udahlah gantian. Enggak, bapak masih senang di sini. Hadiah perjuangan. Perjuangan. Dan alhamdulillah dapat istri yang soleha yang sampai saat ini pun menguatkan dan mendukung saya di dakwah, terutama di Mualaf Center ini gitu. Karena beliau juga aktif dalam kegiatan dakwah gitu. Itu sih yang iya, berarti untuk tanggapan orang tua untuk saat ini udah baik, udah menerima. Bahkan pergejolokan 1 tahun kemarin di 2018 ke 2019 terutama bapak saya ya udah biasa gitu loh, dalam arti udah nerima, ya sudah, komunikasinya udah nyaman, komunikasi bahkan saat ini kan saya tinggalnya deket sama orang tua, beda maksudnya enggak satu cuman beda, malah orang tua saya terutama bapak malah nanyain mana istrimu kok nggak gini, Masya Allah. Makanya kadang-kadang ya Allah, semoga orang tua saya disehatkan, itu saya doanya gitu, dan dapat hidayah lah. Amin. Baik, amin. Nah, mudah-mudahan itu yang disampaikan Mas Dika tadi juga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Hendy Lazuardi di live Facebook Voice FM ya. Bagaimana orang tua menanggapi setelah Anda memeluk Islam dan menikah nih? Sudah terjawab ya tadi yang disampaikan oleh Mas Dika, mudah-mudahan mampu menjawabnya. Nah, terakhir nih, harapan ke depan untuk orang tua mengarungi rumah tangga dengan keluarga kecilnya. Saya sih tidak mau memaksa tentang keyakinan orang tua saya, tetapi ada keinginan besar pribadi untuk ibu saya sih, bisa saya balikin lagi, ayo kita ke Islam. Dan ya saya ingin berjuang, ayo teman-teman yang masih mencari, ayo kita berjuang sama-sama, ada wadahnya, ada ininya, ada tempatnya. Teman-teman gak usah bingung, gak usah takut harus seperti apa, tanggapan seperti keluarga seperti apa. Ayo kita berjuang bersama. Itu aja sih. Kalau bersyukurlah buat teman-teman yang saat ini dari lahir udah menjadi seorang Islam gitu loh. Beda dengan kami yang masih yang baru belajar. Mungkin kalaupun memang saya dulunya ditakdirkan menjadi Islam, mungkin beda lagi ya. Jalannya sudah ada takdir, sudah ada suratnya lah. Itu aja sih. Kalau kata-kata yang buat saya jadi motivasi buat saya itu, kalau sudah basah nggak usah kering lagi. Maksudnya kalau udah berhijrah harus demand total gitu loh.
jadi muslim yang kafah sekalian atau jadi kafir yang kafah sekalian. Mohon maaf, bukan mau menyinggung ini. Cuma ya dua teman-teman MC mualaf itu hijrahnya mudah, gampang, tapi maintenance istiqomah itu yang aja aduh masih naik turunnya iman itu ya wajar lah, namanya manusiawi lah kayak seperti itu. Iman kadang naik turun, tapi bagaimana caranya kita bisa hijrah dengan maintenance istiqomahnya itu benar-benar cara istiqomah itu dijaga dengan baik gitu. Nah, menjaga keistiqomahannya ya, yang perlu komitmen kuat bagi masing-masing orang, dan tentunya juga perlu jamaah ya seperti tadi. Kalau bagi Anda sahabat Faiz yang memang ingin bersama-sama menguatkan, bisa ke teman-teman MCE ya. Baik, ilmu yang luar biasa, sangat menginspirasi sekali, dan tentunya hikmah-hikmahnya sangat luar biasa banyaknya. Syukron, terima kasih banyak. Makasih. Sudah dikasih waktu.